Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Yayasan SD Marsudirini 78, yang dalam hal ini diwakili oleh Suster Damiana. Selamat pagi, Suster. Yang kami hormati narasumber Bapak Doni Kusuma, yang kami hormati Kepala SD Marsudirini 78, serta yang kami hormati para suster, Bapak Ibu guru, segenap karyawan, dan orang tua, wali siswa, KB, TK, SD, Marsudirini 78 Kota Salatiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesehatan, sehingga bisa hadir dalam acara webinar parenting dengan tema membangun kolaborasi sekolah dan rumah dalam pendidikan karakter. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Salatiga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada segenap Yayasan SD Marsudirini 78, yang mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini masih bersemangat untuk melayani masyarakat Kota Salatiga, khususnya melayani pendidikan di KB, TK, SD Marsudirini 78 dengan menyelenggarakan webinar parenting. Hal ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini menuntut kolaborasi antara orang tua, sekolah, maupun para siswa. Nah, Ibu Bapak hadirin dan yang kami hormati, bahwa usia sekolah dasar ini merupakan tahapan penting bagi pelaksanaan pendidikan karakter. Bahkan merupakan hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan karakter anak pada usia sekolah dasar ini, sehingga anak mengalami perkembangan fisik dan motorik, termasuk perkembangan kepribadian, watak emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, maupun moral. Nah, terkait dengan pendidikan karakter, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendi saat itu ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter ini sebagai fondasi dan roh di dalam pendidikan, merupakan roh utama di dalam pendidikan. Sehingga dimensi pendidikan karakter ini meliputi olah hati, olah rasa, olah pikir, maupun terkait dengan olahraga. Nah, sejalan dengan strategi pendidikan nasional, di mana program Merdeka Belajar ini strateginya adalah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkedaulatan, ini melalui profil pelajar Pancasila, di mana dengan melalui profil pelajar ini diharapkan para pelajar ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berakhlak mulia, kemudian harus mandiri, bernalar kritis, berkreasi, kemudian bergotong royong maupun berkebinekaan tunggal. Nah, Ibu Bapak dan hadirin yang kami hormati, bahwa keberhasilan pendidikan karakter anak ini sangat ditentukan oleh berbagai lingkungan yang ada dalam lingkup pendidikan anak tersebut. Sehingga penguatan pendidikan karakter ini bisa berhasil apabila ada sinergi, ya, yang dinamakan dengan tripusat pendidikan,
ataupun ekosistem pendidikan. Ini meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, perkembangan karakter anak ini terbentuk oleh lingkungan keluarga, kasih sayang, perhatian, dan motivasi orang tua. Ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter ataupun kepribadian anak. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, ya, pendampingan orang tua ketika anak mengikuti PJJ, pembelajaran dari jarak jauh, ini betul-betul sangat dibutuhkan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak di rumah, karena keluarga menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan sesuatu pada anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Nah, sehingga keberhasilan pendidikan karakter dalam keluarga sangat bergantung pada pola asuh orang tua. Nah, apakah pola asuhnya itu demokratis ya di dalam keluarga ini? Apakah pola asuhnya ini otoriter ya, anak tidak berpendapat namun harus mematuhi apa yang menjadi keinginan orang tua, ataupun pola asuh permisif. Nah, sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua bagi anak. Sekolah memegang peranan penting dalam proses pendidikan karena sekolah merupakan lembaga sosial yang telah terpola secara sistematis, memiliki tujuan yang jelas, kegiatan yang terjadwal, tenaga pengelola yang khusus, dan didukung oleh fasilitas pendidikan. Sehingga dalam pengembangan karakter anak, guru memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi anak didiknya. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya. Sikap dan perilaku guru akan membekas dalam diri anak didik sehingga ucapan, karakter, dan kepribadian guru menjadi teladan bagi anak. Ya. Sehingga menjadi seorang guru ini mestinya ini kan merupakan ini ya sudah muncul dari dalam diri atau pribadi dari Bapak Ibu guru sendiri, sehingga mengajar itu harus dengan hati, ya, mengajar dengan hati, dengan kasih sayang. Nah, sekolah dan orang tua perlu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam penguatan pendidikan karakter. Sekolah perlu melibatkan orang tua untuk sama-sama peduli pada perkembangan peserta didik. Selain dengan membuat koneksi dan komunikasi antara guru dan orang tua, sekolah dapat mengembangkan kegiatan yang memberi kesempatan kepada orang tua untuk datang ke sekolah dan mendapatkan presentasi dari guru mengenai pembelajaran maupun kegiatan yang sedang berlangsung. Ibu, Bapak, dan hadirin yang berbahagia, menurut sahabat keluarga Kemendikbud bahwa langkah yang perlu dilakukan sekolah dan rumah atau orang tua agar saling bersinergi ini adalah sebagai berikut. Ya. Sekolah, ya. Sekolah harus melakukan pertemuan di awal tahun. Ya. Apalagi ini akan memasuki akan memasuki tahun ajaran baru ya di bulan Juli ya, sehingga di awal tahun nanti perlu ada parenting juga dengan sekolah. Kemudian memberikan kalender akademik atau kalender kegiatan bulanan. Nah, ini harus disampaikan kepada orang tua sehingga jadwal-jadwal ini orang tua harus tahu. Kemudian memperkuat pemahaman orang tua tentang penumbuhan karakter anak.
ya. Apalagi di masa pandemi, anak-anak ini di rumah dan tentunya lebih dekat dengan orang tua daripada dengan bapak ibu gurunya di sekolah. Kemudian mengadakan parenting atau kelas parenting seperti saat ini, ya, meskipun dilakukan secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat dari orang tua untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan sekolah dan rencana pendidikan karakter. Ya, tadi ke depan Bapak Ibu kami sampaikan bahwa di bulan September dan Oktober, ya, September Oktober kita akan melaksanakan yang namanya asesmen nasional. Ya, ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Meskipun itu diperuntukkan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, namun Bapak Ibu orang tua ini harus paham, ya, nanti ke depannya ketika anak-anak kita kelas 5 ini akan mengikuti yang namanya asesmen nasional. Kemudian juga mengkomunikasikan, ya, membangun pusat sumber daya keluarga yang ada melalui kegiatan konseling. Ini penting. Sehingga kami juga mengizinkan juga ketika anak-anak kita, ya, selama ini hampir 1,5 tidak pernah tatap muka, namun beberapa waktu boleh untuk dilakukan PTM secara terbatas, ya, karena untuk mungkin ada konsultasi bagi orang tua dengan bapak ibu gurunya. Nah, kemudian untuk orang tua atau wali siswa ini perlu memahami karakter anak, ya. Kemudian melibatkan diri dalam komunitas sekolah dan memahami dan mendukung kebijakan sekolah dalam penumbuhan karakter anak, ya, serta melakukan kegiatan penumbuhan karakter berbasis rumah, ya, sehingga saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Bagaimana harus dibangun kolaborasi sekolah dengan rumah dalam pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter ini adalah milik kita semua. Gerakan pendidikan di sekolah merupakan upaya memperkuat karakter peserta didik dengan mengembalikan marwah pendidikan berasas Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dukungan rumah dibutuhkan guna menambah proses kualitas pendidikan karakter yang lebih baik. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua merupakan sebuah gerakan nasional revolusi mental. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita semua. Nah, Ibu Bapak, orang tua, Bapak Ibu guru, dan para hadirin yang berbahagia, terkait dengan kebijakan dinas ini juga perlu kami sampaikan kepada para orang tua, ya. Saat ini Bapak Ibu guru terkait dengan program vaksinasi, ya, ini sudah dilakukan sehingga orang tua tidak perlu khawatir nanti ketika PTM dimulai di bulan Juli secara terbatas dan bertahap, Bapak Ibu guru kita ini sudah mengikuti atau sudah melaksanakan vaksinasi. Nanti di awal Juli ini vaksinasi kedua, dan harapannya dengan divaksinasinya semua guru-guru, nanti PTM akan bisa berjalan dengan lancar, aman, ya, tidak terpapar terkait dengan COVID-19. Karena PTM, ya, prinsip pendidikan di masa pandemi ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, para pendidik, kemudian warga sekolah maupun warga masyarakat. Hanya yang perlu kami pesankan kepada orang tua, tolong edukasi anak-anak kita terkait dengan protokol kesehatan, ya, dengan 5M. Menggunakan masker atau memakai masker, kemudian sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian
mengatur jarak, menjaga jarak, kemudian juga mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, tentunya karena nanti PTM yang akan dilaksanakan di bulan Juli ini dilakukan secara terbatas dan bertahap, maka kepatuhan prokes itu sangat-sangat diperlukan, ya, sehingga perlu orang tua ini selalu memberikan edukasi kepada anak didik kita. Apalagi ketika pulang sekolah, ya Bapak Ibu, ketika pulang sekolah ini menjadi kebiasaan baru bagi anak. Anak nanti ketika sampai di rumah tidak langsung, anak langsung berinteraksi dengan keluarga. Namun disarankan anak untuk melepas baju, melepas semua peralatan, kemudian juga langsung mandi, ya ganti baju, sehingga setelah ganti baju nanti baru berinteraksi dengan keluarga. Sehingga tolong kebiasaan-kebiasaan ini yang merupakan SOP, ya nanti kami sampaikan SOP-nya juga, ya melalui sekolah. SOP ketika anak berangkat sekolah, SOP ketika anak selama pembelajaran di kelas, ketika anak pulang sekolah, ini ada, ya ada SOP-nya yang harus dipatuhi oleh anak-anak dan tentunya perlu pengertian dari Bapak Ibu selaku orang tua atau wali. Ya, sehingga kami berharap mari kita berkolaborasi, ya, dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter. Tentunya anak-anak kita nanti tetap sehat, ya, ketika akan mengikuti PTM. Nah, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena kami jam 9 juga ada acara lagi, ya. Ini kebetulan ada kegiatan pembinaan LKP, ya, sehingga saya nanti juga mohon izin. Akhirnya dengan seizin Bapak Ibu, maka kegiatan webinar parenting dengan tema membangun kolaborasi sekolah dan rumah dalam pendidikan karakter pada hari ini Sabtu 11 Juni 2021 dengan resmi saya buka. Selamat mengikuti kegiatan dan terima kasih kepada narasumber Bapak Doni Kusuma yang telah berkenan hadir di webinar parenting ini untuk sharing dengan para orang tua di lingkungan TK, KB, SD, Marsudi 78 Kota Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.